Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diara Gita Permatasari dari Sistem Informasi Mercu Buana dengan nomor NIM 221210005. Di sini saya ingin membuat sebuah simulasi rangkaian jaringan dengan catatan terdapat 2 PC, 2 laptop, 2 server, 2 switch dengan jenis 2960, 1 router dengan jenis 1941. Di sini saya dalam rangka mengerjakan ujian UTS saya. Jadi kita mulai saja. Untuk langkah pertama kita memasukkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Semisal yang pertama mungkin saya ingin memasukkan router terlebih dahulu. Saya menggunakan router dengan jenis 1941. Ini diklik aja, terus ditaruh di lembar putih ini. Lalu saya membutuhkan switch dengan jenis 2960 ini. Saya membutuhkan 2 switch. Ini tergantung kebutuhan ya teman-teman, karena berhubung di dalam soal saya membutuhkan 2 switch. Lalu terdapat 1 server, letaknya di sini. Lalu di sini ada server, kita bisa klik. Saya membutuhkan 2 server di sini. Lalu terdapat 2 PC dan juga terdapat 2 laptop. Nah, setelah perangkat-perangkat ini sudah selesai, maka selanjutnya saya ingin menghubungkan antar perangkat, yaitu dengan menggunakan garis yang straight. Ini bebas saja ya teman-teman, dan ini menggunakan garis straight semua. Nah, ini udah terhubung semua ya teman-teman. Jadi untuk langkah selanjutnya kita bisa menyeting si server terlebih dahulu. Kita mulai dari sisi kiri, yaitu server pertama ini. Kita bisa klik. Lalu ini berhubung di dalam soal saya itu untuk problem pertama menggunakan 2 PC. Di sini menyediakan untuk server menyediakan DHCP dengan range IP 192.168.1.2 sampai 1.10, di mana salah satu IP tersebut menjadi IP statis milik si server. Nah, di sini saya akan menggunakan IP statis milik server 1.2. Sebentar, ini saya lakukan penamaan terlebih dahulu biar lebih enak seperti ini. Lalu untuk menyetingnya itu bisa mengklik server, klik, lalu untuk yang pertama pergi ke config terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan default gateway-nya. Default gateway ini sesuai dengan soal ya, atau mungkin terserah teman-teman. Tapi kalau saya di sini itu sudah ditentukan untuk gateway-nya terdapat yang 1.1 dan juga 2.1. Yang pertama saya menggunakan yang 1.1 terlebih dahulu. Untuk DNS servernya ini dikosongi saja. Sorry, ini ada spasinya tadi. Nah, lalu untuk selanjutnya pergi ke service, lalu ke service DHCP. Nah, di sini jangan lupa di on kan ya teman-teman. Nah, untuk default gateway-nya ini kita menggunakan yang tadi, yaitu 192.168.1.1. Nah, di sini untuk start IP address-nya itu kan
di soal itu dari 1.2 sampai ke 1.10. Nah, ini untuk 1.2 itu sudah digunakan untuk IPC server. Jadi di sini saya akan menggunakan start IP address-nya itu dari 1.3. Jadi nanti akan seperti ini. 192.168.1.3. Lalu untuk subnet max-nya ini yang default biasanya aja pakai 255, 255, ini kosong. Nah, untuk maksimum number of usersnya ini saya menggunakan angka 8. Kenapa? Karena untuk ekspektasi yang diinginkan dari soal ini yaitu range IP dari 1.2 sampai 1.10. Tapi kan untuk yang 1.2 ini kepemilikan server ya, jadi bisa dikatakan untuk range IP-nya itu dari 1.3 sampai 1.10, yaitu ketemu untuk max of usernya ini tuh jadi 8. Jangan lupa disimpan teman-teman. Setelah berhasil disimpan, lalu pergi ke desktop, pergi ke IP configuration. Nah, ini masih kosong ya teman-teman. Mari untuk IP address-nya kita isi sesuai IP address dari si server, yaitu 192.168.1.2. Nanti untuk subnet max-nya itu dia akan otomatis seperti ini. Ini udah selesai untuk server yang pertama. Ini bisa kita cek terlebih dahulu ya untuk PC pertama, tapi saya ingin melakukan penamaan terlebih dahulu agar tidak bingung. Ini 192.168.1.3. Lalu di sini 1.4. Untuk PC yang pertama kita lakukan pengecekan yaitu dengan cara mengklik PC, lalu pergi ke desktop, ke IP configuration, lalu klik DHCP. Tunggu. Nah, ini berarti sudah berhasil ya teman-teman untuk si DHCP dari server 1.2 ini. Sesuai ini start IP-nya dari 1.3 seperti itu. Lalu untuk PC kedua, mari kita jalankan. Klik PC kedua, lalu klik desktop, IP configuration, klik DHCP, tunggu sebentar, lalu akan muncul IP address-nya 1.4. Ini akan terus menambah sesuai dengan range yang diterakan pada server tadi. Berarti nanti ekspektasinya IP address maksimal itu sampai 1.10. Lanjut, kita setting ke server yang kedua. Ini untuk di soal server case yang kedua ini itu DHCP dengan range IP dari 2.2 sampai 2.6, dimana salah satunya menjadi IP statis milik server. Di sini saya menggunakan 2.2 sebagai IP si servernya. Settingnya sama kayak yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini bisa diklik server, klik, lalu pergi ke config terlebih dahulu, kita masukkan default gateway-nya. Karena di soal saya default yang kedua ini menggunakan 2.1, maka di sini saya terakan itu 192.168.2.1. Seperti ini DNS servernya dikosongi. Lanjut ke service, pergi ke DHCP, lalu aktifkan service-nya, masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.2.1. lalu DNS server dikosongi. Nah, untuk start IP address ini sama ya kayak yang sebelumnya. Jadi berhubung si 2.2 ini sudah digunakan oleh si server IP-nya, maka di sini untuk start IP address-nya saya menggunakan 192.168.2.3. Untuk subnet max-nya ini seperti biasa pakai yang 255 kosong. Untuk maksimum numbernya ini kita masukkan 4.
Ini dikarenakan ya sama kayak yang tadi ya, untuk ekspektasi range IP-nya itu dari 2.2 sampai 2.6. Tapi di sini di mana 2.2 milik server, berarti untuk range IP-nya untuk si laptop atau PC itu dari 2.3 sampai 6, seperti itu. Jangan lupa di save, lalu pergi ke desktop, ke IP configuration, kita masukkan IP address dari server tersebut, yaitu 192.168.2.2. Untuk subnet masknya ini dia udah otomatis seperti itu. Ini bisa di close. Mari kita cek untuk di IP laptopnya, tapi sebelumnya saya masukkan penamaan terlebih dahulu biar lebih enak. Ini 2.3, berarti ini nanti 2.4. Seperti ini. Kita cek untuk yang laptop pertama 2.3, apakah benar dia IP addressnya akan 2.3. Pergi klik laptopnya, pergi ke desktop, IP configuration, klik DHCP, tunggu sebentar. Nah, di sini udah bener ya teman-teman untuk IP addressnya 2.3. Ini bisa di close, terus pergi ke laptop kedua. Laptop kedua ini dengan ekspektasi IP-nya 2.4 ya teman-teman. Klik sama tadi IP configuration, klik DHCP. Nah, sudah, ini udah berhasil ya teman-teman, berarti 2.4. Ini akan berarti ini untuk maksimal laptopnya akan berhenti sampai dengan IP address di 2.6 seperti ekspektasi di soal UTS saya. Untuk selanjutnya berarti ini sudah kita setting router. Klik router. Untuk router sendiri ini itu klik config, lalu pergi ke gigabit ethernet 0/0. Di sini 0/0 berarti dia ini ya, dari 0/0 ini berarti ini kepemilikan gateway dari yang sebelah kiri. Jangan lupa diaktifkan untuk port status, masukkan IP configuration. Maksud dari IP configuration di dalam router ini itu berarti gateway dari sisi kiri ini, dimana tadi saya menggunakan yang untuk sisi kiri berarti ini yang 1.1. Kita masukkan seperti ini. Ini untuk subnet masknya dia udah otomatis. Lalu untuk yang 0/1 itu berarti kepemilikan yang sebelah kanan, yang sebelah sini, gateway sebelah kanan 0/1. Jangan lupa diaktifkan untuk portnya, masukkan IP configuration-nya atau gateway-nya, yaitu 192.168.2.1. Untuk subnet masknya dia sudah otomatis. Ini berarti sudah selesai, sudah di close. Selanjutnya mari kita tes untuk pengiriman filenya. Kita coba dari PC 1.3 ke PC 1.4, dia successful. Lalu kita bisa coba dari PC 1.4 ke 2.3. Ini kita coba lagi, successful. Nah, ini untuk kalian yang pertama kali untuk pengiriman file, jangan khawatir, biasanya itu terjadi bug di awal pengiriman datanya. Kita coba dari laptop 2.4 ke PC 1.3. Ini juga gagal, kita coba lagi. Nah, dia successful ya di sini statusnya. Lalu kita coba dari 2.3 laptop ke laptop 2.4. Dia successful ya. Ya, berarti kalau sudah sukses seperti ini, untuk rangkaian jaringan yang saya buat sudah berhasil. Jadi terima kasih sudah menyimak video saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.